Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Balik lagi di channel paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Dimana lagi kalau bukan di The Ruby Sam. Nah teman-teman, video kali ini adalah Q&A part kedua, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah saya pilih. Insya Allah saya akan menjawab 15 pertanyaan, sama seperti part pertama. Kalau gitu, simak terus videonya sampai habis. Nah, kita ke pertanyaan yang pertama dari Kak Ngah. Kak, ceritain dong gimana awal kakak kenal sama suami. Aku lagi deket sama orang Pakistan. Sama gak sih sifat dan karakternya sama orang Arab? Soalnya aku ngerasa ini orang kaya yang kebanyakan bohongnya gitu. WKWK. Thank you, Kak. Yang pertama, untuk mau tahu gimana awalnya saya kenal sama suami, nonton aja video yang ini. Nah, jadi orang Pakistan itu bukan orang Arab, Kak Ngah. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini, Pakistan itu bukan dari Jazirah Arab. Dari bahasanya aja udah beda, bena sama iwal ard gitu. Karena banyak banget orang kita Indonesia yang menganggap kalau orang yang hidungnya mancung dikit aja itu orang Arab gitu. Padahal kan enggak kayak gitu, teman-teman. Kayak orang Pakistan, Afghanistan, Turki itu bukan orang Arab, teman-teman. Bukan dari Jazirah Arab. Jadi yang termasuk Jazirah Arab itu diantaranya itu kayak Bahrain, Emirat, terus juga Yaman, Irak, terus Jordan atau Ordon, Oman, Qatar, Kuwait, itu yang termasuk Jazirah Arab. Terus mereka yang dibilang Arab, tapi bukan dari Jazirah Arab itu diantaranya Suriah, terus juga ada Lubnan yang biasa kita sebut Libanon, gitu. Dia itu bukan dari Jazirah Arab, tapi mereka Arab, gitu. Jadi saran saya lebih teliti lagi dalam mencari pasangan orang Arab. Karena nggak selamanya yang hidungnya mancung itu orang Arab. Jadi kamu harus lebih selektif lagi, oke? Dan pertanyaan kedua dari Syarifah Fatma. Pertanyaannya, Pok, kan saya lagi deket sama orang Yaman nih. Cuma kadang dia ngirimin foto ke saya tanpa saya minta. Apakah dia serius? Nah, jadi bukan jaminan ya kalau dia tiba-tiba ngirimin foto ke kita tanpa kita minta. Enggak, Syarifah. Karena kenapa? Karena siapa tahu aja dia emang tipe cowok yang suka atau yang biasa ngirimin foto ke orang lain. Jadi bukan cuma itu doang. Masih banyak hal yang harus dibuktikan oleh cowok yang mau serius sama kita. Jadi dalam hal ini kamu harus lebih selektif lagi dalam mencari pasangan, khususnya cowok Arab ya. Gitu. Itu yang nggak berhenti-berhenti saya saranin ke teman-teman. Gitu. Jadi semangat untuk Syarifah. Dan pertanyaan yang ketiga dari Bu Anita. Pertanyaannya, Kak, aku lagi deket sama cowok Arab. Masa foto saya di Instagram harus dihapusin semua? Bahkan saya nggak boleh menerima pertemanan. Teman di IG pun harus dihapusin. Denger lagi nih saya sama tipe cowok kayak begini. Jadi ya teman-teman, emang ya banyak banget cowok Arab yang kayak gitu, suka ngatur, dominan, super lebay, protektif sama pasangannya gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian suka diperlakukan seperti itu gitu, ya itu fine-fine aja, nggak apa-apa, terserah kamu. Karena kan kamu dan dia yang ngejalanin gitu. Tapi banyak banget juga perempuan yang nggak suka digituin, yang nggak betah digituin, risih gitu. Apaan sih ngatur-ngatur, belum nikah aja udah ngatur gitu kan. Karena banyak cowok Arab setelah nikah nanti dia bakal ngatur pertemanan kamu, terkhususnya sama laki-laki gitu. Yang dulunya kalian friendly banget sama temen cewek atau cowok kalian, biasanya kan teman sekolah itu nggak boleh lagi setelah kalian nikah sama cowok Arab. Itu ada teman-teman tipe cowok Arab kayak begitu. Karena mereka berpikir apa manfaatnya lagi kamu berteman dengan laki-laki tersebut setelah nikah sama aku. Sedangkan kita nggak kayak gitu kan. Kita udah terbiasa dengan adat dan budaya kita, teman laki-laki, perempuan sama, nggak ada perasaan, ya pure temen gitu. Itu kita. Tapi kalau orang Saudi beda, teman-teman. Jadi semua pilihan ada di kamu. Kalau kamu emang nyaman dengan tipe cowok kayak begini, ya nggak apa-apa. Itu terserah kamu, kan yang ngejalanin kamu dan dia gitu. Jadi semangat untuk Bu Anita. Dan pertanyaan yang keempat dari Mama Cooking. Pertanyaannya, dulu saya nikah sama orang Palestina dan tinggal di Jeddah 9 tahun. Tapi sekarang sudah di Indonesia dengan 3 anak yang sudah lulus S1. Tapi bapaknya tergoda Will. Atau mungkin wanita idaman lain ya. Akhirnya kita pisah. Mudah-mudahan mamanya Ruby rukun-rukun aja dan samawa. Amin. Hati-hati dengan Will atau wanita idaman lain. Yang pertama, syukuran Mama King atas doanya. Dan sebenarnya saya gimana gitu ya kalau dengar cerita kayak begini, kayak hati saya tuh ya sedikit apa ya, was-was juga, miris juga, sedih juga gitu. Ya Allah. Iya sih benar, pasti menyakitkan banget ya saat kita tahu kalau orang yang sangat kita cintai itu meninggalkan kita demi wanita lain gitu. Bahkan terkadang tanpa penjelasan dan alasan yang jelas. Dan sebenarnya banyak juga sih ya alasan kenapa suami kita meninggalkan kita gitu. Sebenarnya kita harus introspeksi diri juga sih.
Dan ini pelajaran banget ya buat saya dan teman-teman semua yang udah pada nikah gitu. Tapi kalau saya boleh share gitu ya, kita berumah tangga itu sama suami, hal yang penting itu adalah komunikasi. Karena kalau kita udah menjalin komunikasi yang baik sama suami, insya Allah ke depannya itu kita akan langgeng-langgeng aja sama suami. Keterbukaan, terus kita juga harus perhatian. Karena laki-laki ya, khususnya lelaki Arab itu butuh banget yang namanya perhatian teman-teman. Karena tiap lelaki itu kan punya karakter yang berbeda gitu. Dan terima kasih ya buat Mama Cooking atas pertanyaannya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu semangat bersama anak-anak dalam menjalani hidup ini. Allah yahfadkum, Allah yas'idkum. Dan pertanyaan yang kelima dari Amalia Aprilda, Kak, cowok Turki sama Arab sama nggak sih? Jadi nggak sama. Karena Turki itu bukan orang Arab seperti penjelasan saya di pertanyaan yang pertama. Dari bahasa, budaya itu beda banget. Beda sama iwal art. Beda antara langit dan bumi gitu. Jadi karakternya juga pasti beda. Dan kalau adat budaya orang Turki itu saya kurang paham sih ya. Jadi Amalia harus bertanya ke orang yang emang udah pakemnya di budaya atau adat orang-orang Turki gitu. Jadi semangat buat Amalia. Dan pertanyaan keenam dari Bu Anita lagi, Kak mau tanya, kalau cowok orang Arab suka perempuan perhatian berlebihan apa gimana atau cerewet? Lelaki Arab itu suka perempuan yang perhatian, sayang sama dia. Saat dia sakit kita tahu apa yang harus kita lakuin. Lelaki Arab suka perempuan yang rajin. Lelaki Arab itu nggak suka wanita yang cerewet, ngeluh, minta ini itu, yang nggak jelas gitu. Terus hal-hal yang kecil aja itu kalau bisa diperhatiin gitu sama perempuan tersebut gitu. Itu lelaki Arab suka banget sama tipe perempuan seperti itu. Dan juga nggak suka tuh yang namanya ditanya-tanya. Mau pergi, mau kemana? Terus juga dari mana? Terus tadi sama siapa? Pokoknya nggak suka hal-hal yang kayak begitu. Seakan-akan memojokkan dia dan nggak percaya sama dia. Jadi relax aja, be yourself bagi kalian yang ingin nikah dengan lelaki Arab. Karena dia pasti ngamatin gerak-gerik kamu, tabiat kamu saat ta'aruf berlangsung. Gitu. Apakah kamu itu testahil atau pantas dijadikan istri, terlebih akan dibawa ke Saudi. Itu dia pasti ngamatin teman-teman, bukan enggak. Gitu. Jadi tetap semangat. Dan pertanyaan ketujuh dari Elisa N. Ervin, Masya Allah, jazakumullah Kak ilmunya. Kak, kalau Amiyah Saudi sama Amiyah Mesir sama atau beda Kak? Nah, jadi Amiyah Saudi dan Amiyah Mesir itu jauh beda banget. Beda sama iwal art, antara langit dan bumi. Itu kalau kata suami saya ya. Seperti contohnya, kalau orang Saudi mengucapkan wajhak. Wajhak. Orang Mesir itu mengucapkannya wasyak. Wasyak. Jauh kan? Wajhak, wasyak. Dan juga kalau orang Saudi kan sawi. Sawin, kalau orang Mesir bita'mal jauh banget kan. Terus juga kalau orang Saudi syukran jazilan, kalau orang Mesir mutasyakirin awi, jadi gawi. Jadi huruf qaf orang Mesir itu nyebutnya alif, gawi jadi awi, galbi jadi albi. Jadi seperti itu kurang lebihnya Elisa, oke? Dan pertanyaan yang ke-8 dari Suci Raniadani, pertanyaannya gimana cara bacanya tuh Kak? Kan Arab Saudi nggak pakai harakat. Gimana tuh Kak? Jadi semua ini itu harus membiasakan membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Jadi karena mereka udah terbiasa membaca dan menulis kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya tentunya mereka bisa. Nah kayak kita kan masih bingung ya gitu cara bacanya tuh kayak gimana sih kalau nggak pakai harokat gitu kan. Nah seperti aja misalnya tulisan kefahalak. Kita kan udah tahu tuh tulisan kefahalak. Dan harokatnya pasti kita juga udah tahu kan. Jadi karena kita udah terbiasa mengucapkan kalimat kefahalak, jadi saat penulisan tanpa harokat pun kita udah tahu dong gitu kalau ini tuh dibaca kefahalak atau kefahalik. Nah begitupun orang Arab Saudi karena keseharian dan keterbiasaan mereka menggunakan bahasa Arab dengan harokat atau tanpa harokat itu ya mereka lebih memilih tanpa harokat. Nah tanpa harokat pun mereka bisa membacanya. Jadi kalau kita mau ke tahap ini kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca, banyak-banyak nulis dan juga banyak bertanya kepada orang yang emang udah ahli di bahasa Arab gitu teman-teman. Dan pertanyaan yang ke-9 dari Yeli Putriani, pertanyaannya, ini nih yang ditunggu-tunggu kakak. Kakak mau nanya nih, kok kedengeran membaca huruf qaf kayak huruf G? Syukron kakak. Jadi emang bener ya, orang Saudi itu kalau menyebut huruf qaf menjadi huruf G. Seperti contohnya galam, walaisa qalam. Terus juga gumash, walaisa qumash. Terus juga galbi, walaisa qalbi. Dan seterusnya, oke? Dan pertanyaan ke-10 dari Ahmad Ubaidillah, pertanyaannya, Neng, ada perempuan yang bilang Siti Hawa adalah istri yang paling bahagia sebab nggak punya mertua, bener nggak sih? Aduh Bang Ahmad,
Jadi tuh orang yang punya pikiran kayak gitu hanya orang yang nggak punya kerjaan, orang yang hasad, dan orang yang cuma ngarang cerita-cerita yang cerita itu timbul dari pikirannya yang udah dirasukin setan. Nah itu, jadi untuk ceritanya Siti Hawa itu nggak bisa disamakan sama kita. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita begitu gitu, menghayal gitu Siti Hawa punya mertua. Ya karena kan Allah menciptakan manusia yang pertama itu ya Nabi Adam. Berarti dia nggak tahu tuh perempuan cerita Nabi Adam. Tapi bisa juga dia itu lagi curhat sama abang gitu. Karena dia itu punya mertua yang cules, galak gitu, nggak sayang sama dia. Nah makanya dia ngomong, enak banget ya Siti Hawa nggak punya mertua, nggak kayak gua punya mertua gitu. Mungkin itu gitu. Jadi seakan-akan kayaknya mertua itu jahat banget ya, padahal kan enggak. Gitu, bersyukur banget kita punya mertua, apalagi kita yang udah nggak punya orang tua. Jadi kita bisa menganggap mertua itu seperti orang tua kita sendiri gitu. Jadi dalam ceritanya Siti Hawa ini adalah dari ceritanya kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah suami Siti Hawa. Allah menciptakan manusia pertama kali itu adalah Nabi Adam gitu. Udah jelas banget di surah Al-Baqarah Bang Ahmad ayat 30 gitu. Bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi udah jelas-jelas gitu. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu, dan Nabi Adam itu merasa kesepian. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pendampingnya Nabi Adam gitu. Akhirnya mereka diangkat ke surga oleh Allah dengan syarat tidak boleh memakan buah khuldi. Tapi setan akhirnya merayu-merayu dan berhasil merayu Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi. Akhirnya Allah murka dan menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Akhirnya dia mempunyai anak Qabil dan Habil, dan akhirnya juga berkembanglah kita sebagai cucu dan anaknya Nabi Adam. Wah, pada saat itu Siti Hawa mana kenal mertua gitu kan. Wallahu alam. Jadi nggak bisa kita membayang-bayangkan atau menghayal kekuasaan Allah. Kenapa kok Siti Hawa nggak punya mertua? Waduh, ya nggak bisa gitu. Kita harus percaya karena itu udah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu tuh perempuan kudu ngaji lagi dan kudu nanya-nanya lagi dan kudu baca juga sejarah-sejarah Nabi gitu Bang Ahmad. Semoga puas dengan jawabannya Bang Ahmad. Dan pertanyaan yang ke-11 dari Yustitia, pertanyaannya, kalau masalah fasilitas kita dilengkapin nggak? Kan nggak bisa keluar. Jadi gini ya, sebenarnya itu di Saudi boleh keluar rumah gitu, tapi ya ada batasannya gitu. Nggak seperti kita di Indonesia yang bisa keluar kapan aja tanpa izin dari suami, misalnya cuma ke depan, ke warung gitu. Di Saudi nggak seperti itu teman-teman gitu. Banyak banget batasan-batasan yang harus kita patuhi di sini. Apalagi bagi kalian yang baru stay, yang baru mukim di Madinah. Dan juga untuk permintaan, untuk kelengkapan fasilitas kita saat nanti di Saudi sama suami kita yang Saudi, itu semua tergantung dari suami dan keadaan suami. Kalau kita minta dan suami mampu, ya pasti dipenuhi dong sama suami kita. Dan apalagi kamu mempunyai suami yang ngelarang keluar rumah gitu. Kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Karena kan tipe cowok Arab itu karakternya beda-beda gitu. Ada yang nggak apa-apa lah udah keluar gitu. Ada juga yang takutan banget, yang protektif banget, takut istrinya kenapa-napa di luar gitu. Karena begitu banyak banget harim Saudi yang melengkapi kebutuhan mereka di rumahnya gitu, seperti alat-alat olahraga gitu. Karena kan mereka kalau olahraga di luar itu harus tetap pakai abaya dan niqab gitu kan. Dan itu kan ribet banget dan gak enak banget kan teman-teman. Makanya kebanyakan harim Saudi itu membeli alat-alat olahraga biar supaya dia nge-gym atau olahraga di rumah aja gitu. Dan itu semua bisa dikomunikasikan dengan suami kalian nanti gitu. Dan pertanyaan ke-12 dari Elisa N. Ervin. Pertanyaannya, Masya Allah, salam ukhuwah ya kak. Kak, Ana mau tanya nih, kalau di Saudi itu ada angkutan umum nggak ya kak? Nah, jadi di Saudi itu nggak ada yang namanya angkutan umum, kecuali bis. Gitu. Di sini itu ada bis yang cuma beroperasi di dalam Madinah gitu. Yang bis ini bisa mengantarkan kita ke Haram Nabawi gitu teman-teman. Dan juga ada bis yang beroperasi keluar kota gitu ya, seperti ke Jeddah, ke Riyadh, ke Mekah dan lain-lain gitu. Dan kita bisa pesan tiketnya itu lewat online, dan harga tiketnya itu konon berubah-ubah seperti harga pesawat gitu ya. Contohnya sekarang 40 real, besok bisa 50 real atau lebih murah gitu. Jadi bayar teman-teman, gak gratis. Jadi nggak ada angkot di Saudi teman-teman. Jadi gitu Elisa. Semoga puas dengan jawabannya Elisa. Nah, pertanyaan yang ke-13 ini adalah dari Yati Yusuf. Ini pertanyaannya ada yang dihapus, ada yang enggak. Tapi walaupun dia udah hapus, tetap aja komentar itu nggak bisa terhapus dari sistem di YouTube saya gitu teman-teman. Jadi hati-hati bagi kalian yang komen macam-macam di konten kreator, mungkin kalian gak suka, itu ada jejak digitalnya teman-teman, nggak bisa terhapus walaupun mereka udah hapus gitu. Ini dari Yati Yusuf. Yang dihapus itu gini, ceritanya aja ngevlog, ceritanya, faktanya enggak mbak, tunjuk dong fakta kehidupan orang Arab, semua cerita, cerita, dan cerita, itu yang dihapus. Dan kalau nggak dihapus, ini ada cerita demi cerita, faktanya nggak pernah nampak. Jadi ya Mbak Yati, kalau Mbak Yati nggak percaya dengan kehidupan orang Arab, ya wes nggak apa-apa, itu terserah Anda. Tapi yang perlu diketahui, orang Arab itu nggak seperti orang di Indonesia.
budayanya itu beda sama iwal art Mbak Yati gitu. Jadi saya nggak bisa nampakin mertua saya lagi masak. Nggak seperti kita yang punya mertua orang Indonesia lagi masak kita shoot aja gitu walaupun pakai daster doang. Kalau di Saudi enggak teman-teman, nggak bisa seperti itu. Jadi benar-benar khusus, private banget orang Saudi itu. Jadi ya saya cuma cerita. Nih jadi gini deh. Jadi contohnya gini, berarti Mbak Yati nggak percaya ya sama cerita Rasul, cerita kisah Nabi gitu. Karena kan itu cuma cerita. Mbak Yati nggak pernah mengalami hidup di zaman Rasul. Itu gimana? Begitu juga orang Arab gitu. Kita cuma bisa cerita-cerita. Jadi ya terserah Mbak Yati ya, mau percaya mau enggak itu terserah aja. Tapi saya ngevlog di sini ya saya cuman pertama sih vlog saya ini cuman ngebantu orang-orang yang emang lagi proses mau nikah sama cowok Arab gitu Mbak Yati. Dan saya ngevlog ini juga niatnya untuk sharing pengalaman saya gimana sih tinggal dan hidup di Arab Saudi. Jadi saran saya untuk Mbak Yati Yusuf, nggak usah ribet pusingin budaya orang Arab Saudi. Jadi pikirin aja hal-hal yang membuat Mbak Yati percaya gitu. Jadi peace buat Mbak Yati. Dan pertanyaan yang ke-14 dari Fahmi AJV, di sana gorengnya pakai minyak zaitun ya? Jadi ya Bang Fahmi, di sini itu tetap gorengnya pakai minyak goreng, nggak pakai minyak zaitun. Minyak zaitun itu cuman buat numis. Di orang Saudi tetap goreng-goreng apa-apa, goreng-goreng kayak bakwan, goreng-goreng kayak sambosa gitu, ya pakai minyak biasa. Nah minyak zaitun itu cuman buat numis. Jadi gitu Bang Fahmi, oke? Dan pertanyaan ke-15 dari Rima Zahru, aku dari dulu mikirin pengen banget Kak punya jodoh orang Arab atau Turki, tapi jodohnya Indonesia. Ya, itu mah udah jodoh Neng, jadi kita nggak bisa milih-milih jodoh, rezeki, maut, itu udah urusan Allah. Kita maunya orang Indonesia, akhirnya saya dapet orang Arab. Kita maunya orang Arab, akhirnya kita dapet orang Indonesia. Jadi yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi bersyukur aja dengan apa yang telah Allah pilihkan kepada kita. Mau suami Arab, Indonesia itu sama aja, yang penting dia sayang sama kita, baik, perhatian gitu. Duit belanja juga nggak pernah telat gitu kan. Jadi intinya tetap bersyukur. Oke teman-teman, sekian dulu Q&A part kedua. Insya Allah saya akan membuat Q&A part ketiga. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya silahkan aja bertanya, dan saya akan membuatkan video seperti ini. Oke? Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalama.